Pamirsa di mana wae ayana tepang diwidina acara ngobras nyaeta ngobrol serius tapi santai. Nget ayana program ngobras lumangsung di pengelolaan sampah KSM Asosiasi Inspirator Raksa Alam anu disingkat AIRANU, aya di wewengkon Desa Pulosari Kacamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Anu bad dibahas perihal sejauh mana pihak pengurus AIRA ngolah sampah sareng pemberdayaan hasil produksi langkung jelas mangga urang saksini di acara program ngobras ngobrol serius tapi santai wilujeng nyaksini. Selamat berjumpa lagi dalam program ngobras, yaitu ngobrol serius tapi santai. Kali ini saya ada di tempat pembuangan sampah atau pengolah sampah ya, AIRA yang ada di Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kebetulan saya bersama para pengurusnya di sini. Ini dengan Bapak siapa, maaf? Heri Supriyatna. Heri Supriyatna. Kalau Bapak? Hendra Kartika, Pak. Hendra Kartika. Kalau ini Pak? Atep Kusnadi. Atep Kusnadi. Inilah salah satu pengurus yang gigih, rajin, juga sangat inovatif untuk mengolah sampah seperti apa. Saya mau nanya nih Pak, dengan Bapak Heri ini, Pak Heri ini sebagai apa di sini Pak? Ketua AIRA. Ketua AIRA. Itu berdirinya tahun berapa Pak? 2021. 2001. Di antaranya nih, pengolahan sampah ini, apa saja yang dilakukan Bapak? Saya Heri Supriyatna, Ketua KSM AIRA Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. AIRA punya kegiatan program dari awal sebelum mengolah sampah itu ada sosialisasi, ya. kemudian edukasi, aksi, dan kemudian kita mengolah sampah di kawasan Bank Sampah AIRA Berseka. Kita merubah image kepada masyarakat seluruhnya bahwa sampah itu terkesan selalu dibuang. Jadi kita sampah bukan dibuang, tetapi disimpan. Karena sampah itu akronim atau kesamaan dengan S-nya simpan, A-nya ambil, M-nya manfaatkan, P-nya pasti, A-nya ada, kemudian terakhir hasilnya. Aduh, ada singkatan juga sampah ya. Sampah itu ya, jadi karena dari sekarang tuh dari dulu selalu sampah dibuang dan dibuang. Ketika sampah air hadir, bahwa sampah bukan dibuang, tapi disimpan. Sehingga sekarang bukan lagi dibuang, jadi slogannya simpan. Kalau dulu selalu Ustadz, ajengan, kiai, sampah tuh analgopatu minal iman, pembersihan sebagian daripada iman. Tetapi kan mudah diucapkan, sulit dipraktekkan. Nah, kami AIRA dan teman-teman selalu memberikan sosialisasi, edukasi kepada anak-anak sekolah, mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, sama perguruan tinggi. Pak, saya menanyakan nih tentang sosialisasi. Seperti apa Pak? Untuk penerapannya seperti apa? Untuk masyarakat menjelaskan seperti apa? Ya, ketika sosialisasi kami bersama dengan para ketua RW, ketua RT, komunitas, anak sekolah, kita mengenakan jenis-jenis sampah. Nah, karena kan walaupun sudah pada tahu, tapi ketika kita tanyakan kadang-kadang masih tidak pada paham. Betul. Sehingga kami memberikan pemahaman, memberikan edukasi supaya sampah itu pilih olah sampah dari rumah. Betul. Sampah itu dikelola dari sumbernya itu di rumah. Jadi ketika ibu-ibu memilah sampah dari rumahnya, kemudian ditabung ke bank sampah, kayak tadi kita sudah melakukan penabungan.
dari warga masyarakat. Kalau Sehingga edukasinya seperti apa tadi Pak? edukasi kita menjalankan pertemuan, kemudian praktek simulasi membuat sampah dari produk dari ekoenzim, dari jadi pupuk, kemudian jadi tas kayak gini. Ini semua produk dari turunan sampah. Sampai ke depan kita Aira akan kalau sekarang baru sosialisasi dan edukasi, nanti ke depan kita mengolah industri. Iya, betul. Jadi sirkular ekonomi muncul ketika sampah dikelola dan akan menjadi sebuah produk yang artinya sampah yang tadinya jadi PR semua, ketika sampah dikelola jadi RP. jadi rupiah. Nah itu kan Dari PR jadi RP ya, Betul. dari rupiah ya. Betul. Kemudian kalau sampah selalu dibiarkan, diabaikan, ya tadi akhirnya menggunung di mana-mana, jadi menjadi masalah. Betul. Akhirnya hadir sekecil apapun tapi jadi solusi. Nah, kemudian agar dari mulai Pak Ud anak TK dibuka memorinya, catatannya. Jadi sampah itu tadi bukan dibuang, yang tadi simpan, ambil, manfaatkan, pasti ada hasilnya. Dari Itulah PR sampah. jadi RP ya. Jadi RP. Pak, ini untuk kan ini memerlukan tenaga atau mungkin pegawai Pak. Iya, iya betul. Untuk sejauh ini pegawai dari mana? Nah, kebetulan kami ketika sosialisasi kepada warga masyarakat, ada kaum ibu, ada pegiat lingkungan, semua bisa bergabung dengan Aira dengan tadi yang tenaga pemilah, tenaga pengangkut, tenaga pengolah dari produksi sampah dari jadi bahan bakar dan sebagainya. Kita rekrut dari kawasan Desa Pulau Sari, Desa Pangalengan, dan siapapun bisa bergabung dengan Aira. Karena Aira dengan tujuan menciptakan lapangan pekerjaan dengan mengolah sampah tadi, kemudian memberdayakan masyarakat sekitar, kemudian juga punya produk-produk unggulan yang bisa dimanfaatkan ke depan. Nanti kalau kita sudah industri briket bahan bakar dari kulit kopi, nanti masyarakat bisa menikmati pengganti LPG itu ada bahan bakar briket ya, dari kulit kopi. Nah itu mimpi kami ke depan, kita produksi ke arah skala besar karena potensi di Pangalengan banyak kulit kopi dari kebun-kebun itu. Nanti kita produksi dari bahan bakar briket. Nah ini salah satu produk briket. Nah, ini briket yang diolah dari kulit kopi. Nanti kalau ini sudah menjadi skala industri, Ini buat apa nih? bahan bakar. Bahan bakar. Nah, Ini pemirsa LPG. perlu dicontoh nih, Nah, salah ini satu bahan bakar mungkin briket. produk sampah Nah, menjadi betul. briket ya. Jadi Wah, masyarakat Pak, pun kayak arang ya. nanti ke depan jarang. belanjanya juga nggak sulit, bisa dengan sampah. Dari sampah. Barter. Jadi nggak istilah kan kalau LPG misalkan harus selalu beli per 2 minggu sekali, supaya kalau Aira memberikan kemudahan silakan belanja dengan sampah. Untuk produksinya sendiri gimana Pak? Kalau untuk briket ini kayaknya rumit juga gimana Pak? Betul, karena kita sudah tadi ada edukasi, kita praktek langsung, kita buat dengan kaum pekerja, dengan para semua. Kita ada alat mesin, alhamdulillah dari support tadi desa, walaupun baru skala kecil. Iya betul. Nanti ke depan kita skala besar mungkin bisa di pemberdayaan yang berbasis lingkungan. Nah sehingga masyarakat tadi tercipta kampung mandiri energi. Betul. Jadi menciptakan swadaya energi berbasis lingkungan. Nah, nanti kami di pengurus berharap bisa ke depan dukungan dari semua pihak karena pengolah sampah itu tidak cukup sendiri kan, harus kolaborasi, semua elemen harus terlibat, termasuk dari media, dari perguruan Pak, tinggi. sejauh ini mungkin kerjasama dengan Pak, maaf saya belum menanyakan tentang kerjasama nih. Oh iya siap. Saya menanyakan ke generasi muda nih, penasaran juga karena ini punya pemikiran sini nih, punya pemikiran panjang nih buat Ya, ini. betul, Pak, betul. seperti mana gimana nih dengan adanya pengolahan air ini, seperti apa dulu generasi muda ini? Jadi untuk bicara kerjasama ya Pak, Betul. khususnya saya pribadi di KSM Aira, alhamdulillah dipercaya sebagai bendahara. Bendahara betul. Nah, adapun untuk kerjasama itu kami sudah menjalin dari berbagai perusahaan, Betul. seperti bahkan kepala BUMN pun alhamdulillah kerjasama dengan kami, seperti Star Energi, Betul. ada juga dari Indomaret, dan terakhir kemarin kami juga menerima kunjungan tamu yang ingin kerjasama juga Dari dari mana Sipur. Sipur Sipur atau Pangalengan. PNI Pak. PNI betul. Ya. Sejauh ini Pak ada bantuan bisa Pak? Bantuan. Ya, mungkin dari mereka kan mau kerjasama atau mungkin ada suatu kepedulian dari perusahaan terdekat kepada Aira gimana Mas Dadi? Jadi untuk kepeduliannya mungkin kembali lagi ke pengurus Pak, artinya bagaimana kita bisa mengelola sampah yang tadi. Nah salah satunya mungkin mereka ngasih retribusi, kemudian juga nilai plusnya di Aira sendiri bisa menciptakan seperti ini souvenir lah. Itu Nah jadi ketika bicara sampah tadi seperti Pak Heri sudah disampaikan bahwa dari PRI jadi RP, salah satunya ini tidak sedikit juga kunjungan dari beberapa dinas ataupun kelompok lain yang ke sini pulangnya tidak membawa tangan kosong Pak. tapi souvenir ada souvenir ya. Ya. Ini saya menanya nih ke masyarakat nih Pak, sejauh ini dampak ke lingkungan Pak, karena ini kan pada rajin Pak semua masyarakat. Seperti apa nih hasilnya Pak di manfaatnya?
Alhamdulillah masyarakat juga banyak yang testimoni ya, yang Iya. karena kan dengan lama kelamaan dengan mindset tadi buang, Buang, betul. setelah ada masukan inovasi kata dari Aira, mereka itu menjadi inspirasi, Iya, gitu. inspirasi, betul. Sehingga sekecil apapun di ramuannya itu menjadi cuan, Iya, jadi jadi materi apa ya, itu ya? karena yang tidak laku juga ternyata bisa payung Oh, Aira, karena di betul. Aira jadi paping blok, Paping gitu ya, blok, gitu betul, ya. betul, Yang betul. tidak lakunya, kemudian yang plastik yang ininya, yang lakunya juga udah jelas Betul. itu jadi tabungan lah, tabungan. Ya, yang siapapun gitu, barang-barang yang dari sampah dari gitu ya? rumahnya itu semuanya terurai gitu, zero waste gitu. Betul. Karena mereka yang tadi organiknya jadi pupuk kan jadi dibikin apa yang diinikan sama Pak Bupati, Ya. komposer, Kompos. kemudian ini biopori. Betul. Biopori, nah biopori itu untuk pupuk tanaman-tanaman ketahanan pangan di halamannya, Betul. polybag gitu. Kemudian yang tidak ininya, yang plastik yang ininya dikairakan, karena disentuh gitu untuk Sejauh ini itu masyarakat sudah menikmati. alhamdulillah Pak, masyarakat udah mulai sekarang sekupnya udah mencapai kita 3 kabupaten ya. Kemarin Garut, kemudian Bandung Barat ya Gairah itu kan. Kemarin home visit ke sini gitu. Itu yang Sebagai studi banding atau mungkin kerjasama? dia itu menjadi kita di Kerja. Dengan Aira. kerjasama. Oh, kerjasama. Kita kan jadi ini Aira jadi konsultannya. Wah, hebat. Bikin buku panduannya Pak. Sosialisasi untuk ke komunitas, sosialisasi untuk ke sekolah-sekolah, kita bikin panduan kajian dari Aira itu dibukukan. Ya, gitu. Sangat hebat. Pak, saya nanya kepada ketua lagi. Pak, mungkin inovasi ke depan seperti apa nih Aira Pak? Karena mungkin ini saya sangat tertarik dengan berbagai inovasi ini, karya dan mungkin menjadikan pencerahan masyarakat yang sekarang tidak membuang sampah sembarangan ya, bahkan dengan diciptakan berbagai produk seperti ini. Seperti apa inovasi ke depannya Pak untuk Aira ini? Ya, Aira walaupun dengan kondisi seadanya karena swadaya kita, tapi tetap kita tidak putus semangat. Iya, Kita betul. terus bergerak, kita merubah tadi mindset pada masyarakat yang tadi dibuang disimpan, kemudian kita olah di produk. Betul. Contoh saja jelantah itu kan biasanya dibuang. Betul, betul. Kita buat sabun dari jelantah, Oh, sabun ini lilin ya. dari jelantah, lilin dari minyak jelantah Pak, lilin. Lilin. Jadi, betul, betul. Ini ada inovasi-inovasi yang bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat. Betul. Bisa Aira nanti membuka pelatihan-pelatihan di masyarakat. Iya. Kita sudah kerjasama sama dengan PKK, kader PKK, kemudian juga komunitas-komunitas. Jadi artinya sekecil apapun yang kita lakukan menjadi edukasi. Edukasi betul. Nah, sehingga nanti orang datang ke sini itu bukan hanya melihat sampahnya, tapi hasilnya. Hasilnya. Karena produk turunan desa itu banyak sekali. Betul. Alhamdulillah. Jadi kita juga kemarin kedatangan dari 12 provinsi, Pak. 12 provinsi. Provinsi Oh. Desa Bolsari salah satu kampung percontohan Contohkan untuk dari olah sampah, penghijauannya, Wow. pola agroforestrinya. Jadi kami berharap jangan melihat casingnya. kasihnya. Akhirnya kan tampilnya Tapi seperti ini. hasilnya ya. Tapi hasilnya Betul, yang betul. kita harapkan. Jadi kami berharap kepada semua pihak, semua yang belum kolaborasi dengan kami Iya. berharap ada semacam kegiatan kolaborasi kinerjanya nanti bisa dibuktikan dengan kami. Betul. Karena kami tadi dengan KHNS walaupun berharap tapi tidak full ngurus uang. Betul, betul, Nah, betul. Tapi kami masih terbatas ya, Pak. Nah, produk-produk turunan inilah yang akan menjadi nilai rupiah. Betul. Nanti bisa dijual, bisa dimanfaatkan. Kayak contoh aja, briket bahan bakar itu kan nanti pasarnya kawasan wisata salah satunya. Kemudian industri rumah tangga, jadi pengganti LPG. Nah, itu dari kulit kopi. Ini peluangnya sangat luas, Pak. Jadi kalau berharap sekali lagi, kami mohon dukungan dan juga kolaborasinya agar kami bisa eksis terus. Betul, Karena semakin bagus pengelolaan lingkungan, semakin bagus juga kualitas lingkungannya ke depan. Pak, saya melihat ini nih banyak piagam bahasa. Iya. Saya ini melihatnya banyak sertifikat Pak ya, penghargaan dan yang lain-lain. Seperti apa nih kerjasamanya mungkin atau mungkin ada penghargaan khusus Pak untuk Aira sendiri? Ya, alhamdulillah dari kegiatan kami di bidang lingkungan khusus pengelolaan sampah, kami kerjasama dengan para perguruan tinggi dunia akademisi, termasuk kemarin terakhir 30 dosen dari IPB datang ke kami. Datang ke Ya, sini. betul. Wah, Kita kolaborasi ada salah satunya di Pangalengan yang di Kabupaten Bandung, alat pengukur cuaca. Jadi kita untuk menunjang ketahanan pangan salah satunya dengan memasang alat pengukur cuaca dari IPB. IPB. Betul. Termasuk juga alat pirolisis untuk membuat bahan bakar, bensin, solar, minyak tanah, kita juga ada. Nah, ini penghargaan ini diberikan oleh kemitraan dengan dunia akademisi sehingga mereka ber-KKN kegiatan di kami dengan
melibatkan masyarakat sekitar, artinya kita kolaborasi dengan lintas generasi, lintas komunitas, lintas akademisi. Betul. Karena lingkungan tadi harus pentahelix, Betul. semua harus terlibat. Betul. Bagus sekali. Ini generasi muda mungkin ada ini inovasi atau mungkin ada sedikitnya ada program khusus nih atau mungkin ke depan seperti apa nih untuk Aira ini Pak? Jadi kalau bicara generasi muda, harapan saya Pak, ketika saya terjun di dunia sampah, ya, bahwa generasi muda itu harus harapannya bisa melek lah. Betul. Bahwa bicara sampah itu kita tidak cukup hanya bicara teori saja, tapi yang paling penting itu aksi. Ya. Aksi betul. Karena dengan mengelola sampah gitu kan, kita seolah-olah memperbaiki masa depan lah Pak. Betul. Karena tidak sedikit juga kan permasalahan yang muncul dari hal kecil menjadi besar gara-gara sampah. Gitu, Pak. Betul. Tapi generasi muda kan kadang-kadang lihat sampah jijik atau malu, gimana tuh bener gimana Nah, sarannya buat justru kalau saya sendiri melihatnya, orang yang melihat sampah itu jijik biasanya ya mereka mungkin karena belum terbiasa. Nah, yang akhirnya seharusnya mereka juga ketika melihat sampah itu bagaimana supaya tidak jijik. Iya, betul. Karena kami pun membiasakan mengelola sampah dari mulai hal yang organik gitu kan. Kalau organik kan itu sampah yang basah. Betul. Tapi harus dibiasakan agar menjadi ya kebiasaan ke depannya, kebiasaan positif. Mungkin ada sedikit harapan nih pada generasi muda, ajakan gimana Pak? Ya harapannya untuk generasi muda, ayo sama-sama kita kelola sampah, jangan hanya bicara teori saja, tapi kita praktekkan. Mulai dari diri sendiri lah, minimal di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, kita generasi muda harus menjadi agent of change lah, istilahnya generasi yang membawa perubahan. Saya ini kepada kembali ke masyarakat. Ini kan Bapak juga harus kan memberikan edukasi atau contoh yang baik di masyarakat. Seperti apa Pak untuk biar masyarakat itu sedikitnya terpanggil lah untuk misalkan peduli. Seperti apa Pak? Alhamdulillah untuk ke masyarakat juga tokoh-tokoh juga sangat support ya, melihat tatkala kita bersosialisasi mereka juga antusias mengumpulkan orang-orang masyarakat gitu karena dengan hirupnya yang jorok gitu itu menjadi sumber penyakit. Tapi tatkala kebersihannya terjaga bahkan tadi menjadikan nilai ceng-celengan keuangan gitu. Kenapa? Ya kena RP. Mereka kan yang tadinya itu uang-uang yang dianggap sampah, betul. Setelah tahu bahwa itu rupiah, ya menjadi kasihannya jadi yang diambil, dipungut dipisah-pisah gitu karena bisa bayar listrik, ya bisa jadi tabungan tadi ditukar ke Aira dengan briket bahan bakar, kemudian dengan piralisisnya nanti minyak tanah, dengan solar, gitu. Kemudian dengan BBM pertalite, karena hal tersebut penunjang. Untuk aktivitas transportasi mereka sehingga tidak ngambil uang lagi gitu. Uang bisa ditabung gitu. Uang tadi sampah-sampah tersebut bisa dipilah-pilah tersebut ya. Yang akhirnya saya kan dulu dari ketua RW gitu ya di Desa Pangalengan RW 11 yang sampahnya melimpah gitu ya. Tatkala di itu menjadi kasab bahkan mata pencaharian dengan sendirinya gitu. Income dengan sampah tersebut kan menjadi andalan resiko dapurnya gitu. Bisa diajakan nih buat warga Desa Wonosari Pak. Ya, ayo kita sama-sama bagaimana cara menyelamatkan bahwa Pangalengan itu adalah tempat vital gitu. Jangan sampai fatal dengan kunjungan-kunjungan masyarakat dari Jakarta di mana-mana ke kita menjadi asri, bukan semerawut dengan sampah-sampah. Dan kita dengan hal tersebut disentuh dengan Aira menjadi buah tangan cindera mata gitu bagi mereka, dan nilainya juga tidak ternilai Pak, karena beda ini kan gelap lah, beda dengan cetakan pabrik kan. Ada nominalnya udah flat, tapi kalau ini karya cipta mah kita yang punya, dan harganya juga tidak oleh dibatnya lebih ini gitu. Pak, ini kepada Pak Ketua lagi Pak Ketua. Ini kan sejauh ini kan kita udah berupaya Pak ya. Mungkin sejauh ini mungkin harapan Bapak terhadap pemerintah seperti apa? Baik kabupaten, provinsi dan pusat. Silakan Pak, mungkin harapan Bapak seperti apa ke depannya? Ya, kami dari kelompok atau komunitas yang sifatnya swadaya, karena kami sisa anggaran tidak punya, barangkali mohon dukungan support dari para pemangku kebijakan pemerintah, baik kabupaten, provinsi ataupun tingkat pusat, karena dengan supporting itulah kami bisa eksis dan berkelanjutan, sehingga kami berharap dari
kawasan ini Pangalengan itu ada di Pulau Jawa, Bali. Jadi kejagoan kami kawasan, mari kita jaga objek kita jangan sampai fatal. Sebagai pemegang listrik tenaga air baku PDAM Kota Bandung dan Kabupaten Bandung harus dijaga sampahnya. Tadi kata Pak Atem juga, karena orang datang ke sini hanya jangan buang sampahnya aja, tapi harus dijaganya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi mohon dukungan dari pihak pemerintah karena kami merangkak dengan seadanya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini menjadi aksi kecil yang menjadi besar dan menjadi orang-orang teredukasi dengan ada hadirnya Aira peduli bumi mengabdi untuk negeri. Pak, mungkin untuk warga dan seluruh jajaran dari Aira, mungkin ucapan Bapak nih, ucapan terima kasih seperti apa? Kami juga dari pengurus Aira mengucapkan terima kasih kepada khususnya dari jajaran pengurus, juga kepada warga masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, agar jangan sampai putus kita patah semangat kelola sampah, karena kita sudah ada darurat sampah. Di Bandung harus bersih sampah agar dikelola dari sumbernya, itu dari rumah masing-masing. Dan juga ini pemirsa yang harus dicontoh, karena Aira itu tidak percuma berdiri, karena udah dikenal di luar daerah, para pejabat, para akademis ya, yang mana sudah datang ke sini untuk melihat langsung atau menyaksikan langsung praktek juga ya di sini. Seperti apa lah untuk penanganan sampah. Ya mudah-mudahan ini salah satu contoh yang baik bagi seluruh masyarakat dan pimpinan daerah, yang mana Aira di sini yang ada di Desa Pulasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung ini udah berupaya supaya hubungan bersih, sejuk, nyaman ya. Dan mungkin ini dari tadinya cuma PR Pak ya. Sekarang sudah muncul jadi RP. Jadi masyarakat sudah kebantu ekonominya, baik untuk kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi buat mereka juga, sebagai perhatian bagaimana. Pemirsa, cukup sekian, yaitu ngobrol serius tapi santai dari Aira, Desa Pulasari, Kecamatan Pangalengan dan Bandung. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kita jumpa lagi di waktu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.